أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya tengah menyampaikan rangkaian topik mengenai keutamaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Dalam menjelaskan perihal keindahan dan keistimewaan Al-Quran, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Dalam menjelaskan mengenai hal ini, beliau alaihissalam bersabda pada suatu kesempatan, saya katakan dengan sejujurnya bahwa Al-Quran Karim adalah kitab yang begitu sempurna dan lengkap, sehingga tidak ada kitab lain yang dapat menyamainya. Beliau memberikan contoh dan bersabda, apakah dalam Weda terdapat kondisi yang dapat menandingi hudal lil muttaqin atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Jika pengakuan lisan adalah sesuatu yang harus dilalui, yakni jika hasil dan buah dianggap tidak perlu, maka seluruh dunia menyatakan sebagai Tuhan dalam satu atau lain bentuk. Dan menganggap bhakti atau jenis ibadah dalam agama Hindu, ibadah, sedekah, dan khairat sebagai kebaikan. Dan mengamalkan hal-hal tersebut dengan satu atau lain cara. Lalu, sumbangsih apa yang telah diberikan oleh kedatangan kitab-kitab Weda? Saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam tengah memberikan jawaban kepada orang-orang Hindu. Beliau alaihissalam bersabda, atau silahkan buktikan, apakah bangsa-bangsa yang tidak meyakini Weda sama sekali kehilangan berbagai kebaikan dalam diri mereka? Atau silahkan beritahukan tanda yang membuatnya istimewa. Al-Quran mulai dengan menyampaikan janji berbagai kemajuan yang secara alami diharapkan oleh ruh. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah diberikan ajaran ihdinas siratal mustaqim dan berfirman, berdoalah, ya Allah, berikanlah petunjuk jalan yang lurus bagi kami. Jika diajarkan doa untuk diberikan petunjuk, artinya juga berarti bahwa aku akan melangkahkan di atas jalan yang lurus. Lalu difirmankan, jalan lurus yang merupakan jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan kemuliaan darimu. Bersamaan dengan doa itu, pada permulaan surah Al-Baqarah diberikan kabar suka, yakni Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jika dia mengajarkan doa petunjuk, dia juga mengajarkan satu pedoman untuk mencapainya, bahwa jika kamu mengamalkan, orang-orang muttaqi akan mendapatkan petunjuk. Seolah-olah ruh-ruh berdoa, dan pada saat yang sama pengabulan menunjukkan pengaruhnya, dan janji pengabulan doa dipenuhi dalam corak turunnya Al-Quran. Di satu sisi ada doa, dan di sisi lain ada hasilnya. Merupakan karunia dan kasih sayang Tuhan yang telah berfirman demikian. Namun disayangkan, dunia tidak menyadarinya dan melalaikannya, dan binasa dengan menjauhinya. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, saya katakan lagi bahwa Allah telah menggambarkan sifat-sifat orang bertakwa di awal Al-Quran dan telah menempatkannya dalam sifat-sifat kecil, tetapi ketika seseorang beriman kepada Al-Quran Majid dan menjadikannya sebagai pedoman hidup,
maka dia akan meraih derajat dan tingkatan hidayah yang tinggi yang dimaksudkan dalam Hudal lil Muttaqin. Terdapat kelezatan dan kegembiraan dalam konsep pembacaan Al-Quran ini yang tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata, karena dengan perantaraan itu kita dapat mengetahui karunia khas Allah Ta'ala dan kesempurnaan Al-Quran Majid. Kemudian dalam menjelaskan bahwa ajaran Al-Quran adalah ajaran yang sempurna, beliau alaihissalam bersabda, satu lagi dalil bahwa waktu menuntut diutusnya Rasulullah SAW dan hasilnya difirmankan, Al-yawma akmaltu lakum, yakni artinya, kondisi zaman dan kondisi dunia pada masa itu merupakan dalil yang mendukung perlunya pengutusan Rasulullah SAW. Karena saat itu diperlukan, dan selanjutnya bagaimana hasilnya? Bagaimana dalil pengutusan itu terpenuhi? Dengan difirmankannya, Al-yawma akmaltu lakum. Beliau alaihissalam bersabda, dengan kata lain, ini merupakan bagian kedua dari bab kenabian. Akmal bukan berarti menurunkan surah-surah, tetapi menyempurnakan diri dan mensucikan hati. Dengan menurunkan Al-Quran, memberikan ajaran, menurunkan kitab, bukanlah kesempurnaan, melainkan kesempurnaan adalah kondisi jiwa manusia pun disempurnakan. Dia menjadikan mereka yang beramal menjadi manusia yang lengkap, mensucikan hati mereka. Beliau bersabda bahwa Rasulullah SAW menjadikan orang-orang yang buas menjadi insan manusia, kemudian menjadi orang yang bijak dan berakhlak, dan kemudian menjadikannya orang yang saleh, dan dia memurnikan jiwa dan mengantarkan manusia untuk menempuh tingkatan jiwa dari mulai memurnikan jiwa, melengkapi, dan menjadikannya beradab. Kepada manusia juga diajarkan peradaban tingkat tinggi. Dia juga mengajarkan tahap pemurnian diri yang lebih tinggi dan juga menyampaikannya pada puncak. Dan demikian pula, dia melengkapi dan menyempurnakan kitab Allah, sehingga tidak ada kebenaran dan otentisitas yang tidak dijumpai dalam Al-Quran. Saya sampaikan kepada Agnitori berulang kali. Agnitori adalah seorang pendiri organisasi keagamaan Hindu. Pertama, dalam sebuah sekte. Kemudian dia memulai sekte atau organisasinya sendiri. Alhasil, ia banyak berdiskusi dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam bersabda, saya berulang kali mengatakan kepadanya, yakni Agnitori, silahkan sebutkan suatu kebenaran yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran Syarif. Namun, dia tidak dapat menjawabnya. Begitu pula telah berlalu satu masa di mana saya membuka dan membaca Bible, hal-hal yang dibanggakan oleh orang-orang Kristen. Segenap kebenaran itu secara konstan dan sangat lengkap dijumpai dalam Al-Quran. Tetapi, sayang sekali umat Islam tidak memperhatikan hal ini. Mereka tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak juga hati mereka diliputi kekaguman. Padahal itu merupakan tempat menunjukkan kebanggaan karena tidak akan dijumpai tandingannya pada orang lain. Beliau bersabda, alhasil, ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum memiliki dua sisi. Pertama, telah mensucikan kalian. Kedua, telah menyempurnakan kitab. Syariat sempurna telah diturunkan kepada kalian. Ketika ayat ini turun, saat itu hari Jumat, seorang Yahudi mengatakan kepada Hadrat Umar radhiyallahu anhu, hari turunnya ayat ini seharusnya dijadikan hari Id. Hari di mana turunnya ayat yang paripurna dan berpengaruh besar seperti ini seharusnya dijadikan hari Id sebagai hari kebahagiaan. Hadrat Umar menjawab, hari Jumat memang hari Id. Ayat ini turun pada hari Jumat yang notabene merupakan hari Id. Namun banyak sekali orang yang tidak menyadari Id ini. Orang-orang biasanya mengenakan pakaian yang bagus pada Id yang lain, namun tidak memberikan kekhasan pada Id yang ini. Hanya mengenakan pakaian biasa yang sudah lusuh. Beliau alaihissalam tengah menjelaskan keutamaan hari Jumat, yakni betapa pentingnya melakukan ibadah salat Jumat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, menurut hemat saya,
Id ini lebih afdol dari id-id yang lain, yakni pada hari Jumat pun hendaknya mendapatkan perhatian yang khas untuk dapat hadir, bukan hanya melakukan ibadah salat id setahun sekali saja. Beliau al-Islam bersabda, untuk id inilah terdapat surat Jumat, surah Jum'ah, dan untuk itu jugalah salat di Qasar, dan hari Jumat juga merupakan hari dilahirkannya Adam. Id ini mengindikasikan zaman di mana manusia pertama dilahirkan pada hari Id tersebut. Dalam menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan hakim bagi hadis, beliau alaihissalam bersabda, satu lagi kekeliruan yang dijumpai di kalangan mayoritas muslim adalah mereka mengutamakan hadis di atas Al-Quran, padahal itu adalah keliru. Al-Quran Syarif memiliki derajat yang meyakinkan, sedangkan derajat hadis hanya dugaan. Ajaran Al-Quran Karim merupakan ajaran yang meyakinkan, namun kita tidak dapat menyatakan bahwa hadis adalah meyakinkan. Banyak sekali riwayat hadis yang dikumpulkan jauh di kemudian hari. Beliau bersabda, hadis bukanlah hakim, melainkan Al-Quranlah sebagai hakim bagi hadis. Memutuskan adalah tugas Al-Quran. Memang hadis merupakan penjelasan bagi Al-Quran. Banyak sekali hadis yang memberikan penjelasan akan ayat-ayat, namun posisikanlah hadis pada tempatnya. Perlu untuk meyakini suatu hadis sejauh ia tidak bertentangan dan harus selaras dengan Al-Quran Syarif. Namun jika suatu hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bukanlah hadis, melainkan suatu ucapan yang tertolak atau mardud. Namun hadis diperlukan untuk dapat memahami Al-Quran Syarif. Bersamaan dengan itu, perlu diingat bahwa banyak sekali hadis-hadis yang memberikan kejelasan akan sebagian ayat Quran. Untuk itu adalah perlu untuk memahami riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat suci. Namun perlu dicamkan bahwa suatu hadis janganlah bertentangan dengan Al-Quran. Beliau alaihissalam bersabda, hukum-hukum ilahi yang turun dalam Al-Quran Syarif telah ditampilkan oleh Rasulullah SAW teladannya dalam corak amalan beliau sendiri, dan beliau menganjurkan para sahabat untuk melakukannya juga. Jika teladan tersebut tidak ada, maka Islam tidak akan dapat difahami. Namun yang utama adalah Al-Quran. Ada beberapa ahli kasyaf yang mendengarkan dengan perantaraan kasyaf secara langsung suatu hadis dari Rasulullah SAW, yang mana itu belum diketahui oleh orang lain, atau hadis tersebut membenarkan hadis-hadis yang ada saat ini. Berkenaan dengan diri beliau sendiri, Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis bahwa saya pun telah mendengar langsung beberapa hadis secara langsung dari Rasulullah SAW. Dalam menjelaskan perihal fasahat Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda, dalam teks Al-Quran terkandung kefasihan, kesesuaian, kehalusan, kelembutan, dan kemilau yang sedemikian rupa, sehingga jika ada kritikus aktif dan penentang kuat Islam yang mahir baik dalam ejaan dan tulisan Arab, lalu hakim memerintahkan padanya dengan mengatakan, jika misalnya dalam kurun waktu 20 tahun, yakni seolah-olah jangka waktu seumur hidup, jika dalam waktu 20 tahun kamu tidak mampu menghadirkan tandingan Al-Quran dengan mengambil beberapa baris saja darinya, berkenaan dengan topik apapun itu, lalu buatlah teks baru yang setara dengan itu, atau yang lebih baik dari teks Al-Quran, dilengkapi dengan semua detail dan faktanya, dan teksnya sedemikian fasih dan baligh seperti Al-Quran. Hakim mengatakan, namun jika kamu tidak mampu menunjukkan itu, maka kamu akan dijatuhi hukuman mati. Maka meskipun diliputi kebencian yang sangat, meskipun diliputi kekhawatiran akan terhina, dan meskipun takut mati, tetap saja orang yang diperintah oleh hakim itu tidak akan mampu sama sekali untuk menampilkan tandingannya, sekalipun ratusan pakar bahasa dan sastra ditetapkan untuk membantunya. Sekarang di satu sisi diliputi rasa takut, dan hakim memberikan jangka waktu 20 tahun untuk menunjukkan teks yang dapat menandingi Al-Quran dengan membuat beberapa baris teks saja, namun meski demikian ia tidak akan mampu menghadirkannya. Inilah kesempurnaan Al-Quran Karim dan kefasihannya. Beliau alaihissalam bersabda, ini bukan masalah imajiner atau hipotetis,
Tetapi sejak Al-Quran diturunkan, tantangan ini tersodor di hadapan dunia, yakni silahkan hadirkan. Bahkan hari ini, beberapa penentang Islam berusaha menyampaikan tandingannya. Setiap hari seseorang atau yang lain meninggalkan kekacauan dan mengklaim bahwa kami menghadirkan contohnya, tetapi bahkan tidak dapat mendekati kefasihan dan balaghah Al-Quran. Ini hanya klaim saja. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, kefasihannya dan balaghahnya tak mungkin akan tertandingi. Misalnya, jika Anda meninggalkan urutan surah Al-Fatihah saat ini dan menggunakan urutan lain, maka makna-makna yang teramat luhur dan tujuan besar yang terkandung dalam urutan tersebut tidak dapat dijelaskan dengan urutan lain. Silahkan ambil surat lain yang mana saja, apakah itu Qul Huwallahu Ahad. Begitu banyaknya ma'rifat dan hakikat yang terkandung di dalamnya dengan tetap memperhatikan sisi kelembutan dan kehalusan, sehingga tidak akan ada orang lain yang akan bisa menjelaskannya. Ini juga semata-mata merupakan mukjizat Al-Quran. Beliau al-Islam bersabda, saya terkejut ketika beberapa orang yang tidak tahu menyebut buku Maqamat Hariri atau Sabah Mu'allaka, ini adalah dua buku, sebagai kitab yang tidak tertandingi. Mereka mengatakan bahwa buku-buku tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tidak ada tandingannya. Dengan begitu mereka ingin menyerang dengan menuduh Al-Quran sebagai kitab yang tidak otentik. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa, pertama, penulis buku Hariri sendiri tidak mengklaim diri bahwa buku karyanya itu tak tertandingi. Dan kedua, penulis Hariri sendiri mengakui mukjizat fasahat yang dimiliki oleh Al-Quran. Selain itu, para penentang tidak mencamkan di benak mereka kebenaran dan kejujuran, bahkan mereka meninggalkan itu semua dan hanya memandang kata-katanya saja. Alhasil, buku-buku di atas kosong dari kebenaran dan kebijaksanaan. Alhasil, yang menjadikannya memiliki keistimewaan mukjizat adalah tetap memperhatikan berbagai jenis pengamatan, tidak membiarkan fasahat dan balagat terlepas dari tangan, tidak meninggalkan kebenaran dan kebijaksanaan. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Al-Quran yang memiliki kefasihan, balaghah, dan kebenaran dan kebijaksanaan juga. Yang terang seperti matahari dan memiliki kekuatan yang ajaib dalam segala aspek. Lalu beliau al-Islam bersabda, dalam menanggapi mukjizat Al-Quran dari sisi fasahat dan balaghah, suatu ketika Pendeta Vander pernah menghadirkan kitab Hariri, Abul Fadl, dan beberapa buku berbahasa Inggris. Kejadian ini sudah lama. Kami juga berpikir pada saat itu bahwa ini adalah kedustaan, karena pertama-tama para penulis buku tersebut tidak pernah mengklaim bahwa karya tulisnya itu tidak tertandingi. Bahkan justru mereka sendiri selalu mengakui inferioritas mereka dan memuji Al-Quran. Yang kedua, dalam buku-buku karya mereka, makna mengikuti kata-kata, hanya merupakan rangkaian kata-kata yang terhubung. Sebagaimana untuk sajak, satu kata dicari untuk menghadapi kata yang lain. Adapun kebijaksanaan dan ma'rifat tidak dipertimbangkan di dalamnya. Sebaliknya, di dalam Al-Quran terdapat komitmen pada kebenaran dan kebijaksanaan. Terdapat kebenaran juga, kebijaksanaan juga, bukan hanya kombinasi kata-kata saja. Keindahan tidak ditimbulkan di dalamnya. Beliau bersabda, sebenarnya menyelaraskan antara kebijaksanaan dan kebenaran bersamaan dengan keotentikan suatu keindahan rangkaian kata dapat diraih dengan dukungan ilahi. Inilah yang utama, yakni kebenaran dan kebijaksanaan harus ada, dan keindahan kata-katanya yang puitis juga benar. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa itu disertai oleh dukungan ilahi. Jika tidak, merupakan karya tulis manusia seperti Hariri dan lain-lain. Kemudian beliau bersabda lebih lanjut tentang hal ini dalam suatu majelis. Mengenai tafsir Ijazul Masih, disebutkan bahwa tidak ada satupun dari antara penentang yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat menghadirkan tandingannya. Saat itu tengah disebutkan mengenai tafsir Ijazul Masih. Atas hal ini, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, dalam satu majelis pertemuan, beliau bersabda, terdapat dua keyakinan berkenaan dengan status Al-Quran Karim sebagai mukjizat. Salah satunya adalah Allah Ta'ala telah merampas keberanian dari para penentang. Artinya, orang-orang ini tidak dapat berbuat apa-apa untuk menampilkan sesuatu dalam pertarungan pada saat itu.
Dan kedua, agama yang merupakan agama yang benar, sahih dan matang, agama kita juga sama, bahwa penentang sendiri tidak mampu untuk bersaing. Faktanya adalah ilmu dan akal mereka telah direnggut. Mukjizat Al-Quran dapat difahami dengan lebih baik dari penafsiran kita terhadap Al-Quran. Ada ribuan penentang yang disebut sebagai ulama. Bahkan kata-kata penggembos juga ditulis dalam selebaran, tetapi tidak ada yang bisa menandingi tanda tersebut. Alhasil, kita hendaknya menelaahnya, yakni kitab-kitab beliau, sebagaimana diterangkan, supaya meraih pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian di satu kesempatan lain, beliau alaihissalam bersabda, mukjizat yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada Al-Quran suci adalah ajaran akhlaknya yang sangat luhur. Asas-asas peradaban serta ketinggian dan kefasihan bahasanya yang mana tidak ada manusia pun yang sanggup menandinginya, dan juga mukjizat nubuatan-nubuatan dan kabar-kabar gaib. Tidak ada sama sekali seorang pun di zaman ini yang sangat lihai dan mahir yang sanggup mendakwakan hal seperti ini. Di dalamnya terdapat ketinggian dan kefasihan bahasa, dan juga nubuatan-nubuatan serta kabar-kabar suka. Tidak ada orang-orang pintar dan penyihir yang sanggup memperlihatkannya dan mendakwakan hal-hal seperti demikian. Beliau alaihissalam bersabda, melalui hal ini Allah Ta'ala telah menganugerahkan suatu perbedaan yang cemerlang dalam tanda-tanda yang ada pada kita, sehingga tidak ada lagi bagi siapapun untuk memberi dalil alasan-alasan. Dan dengan inilah Allah Ta'ala telah memperlihatkan tanda-tandanya secara terbuka, dan tiada suatu keraguan pun yang lahir darinya. Kemudian mengenai kefasihan Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda, fasahat atau kefasihan dan ketinggian bahasa seseorang ada di dalam kata-katanya, dan ini tiada lain hanyalah pemilihan kata-kata, sebagaimana seorang Arab menulis, safartu ila Rum wa ana ala jamali malum. Saya berangkat menuju Romawi, dan saya menunggangi seekor unta yang tidak dapat kencing. Kata-kata yang ada di sini hanyalah hasil dari pemilihan kosakata. Sementara itu, mukjizat Al-Quran Karim adalah bahwa seluruh kata-katanya teruntai bagaikan mutiara-mutiara dan tersimpan sedemikian rupa pada tempatnya sehingga tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat diganti dengan kata-kata yang lain. Meski demikian, di dalamnya terkandung segala hal tentang kefasihan dan ketinggian bahasa. Kemudian dalam menerangkan ketinggian bahasan dan kefasihan Al-Quran Karim, beliau alaihissalam bersabda dalam sebuah majelis, betapa banyaknya tanda-tanda dan ayat-ayat di sini yang tengah zahir. Pada hakikatnya, ini adalah kejadian luar biasa dan mukjizat Rasulullah. Dan nubuatan-nubuatannya adalah sungguh nubuatan-nubuatan Al-Quran suci. Karena ini merupakan hasil mengikuti beliau dan adalah buah-buah dari ajaran Al-Quran suci. Dan saat ini, tidak ada agama lain yang mana para pengikut dan penganutnya dapat menyatakan bahwa kitabnya dapat memperlihatkan nubuatan-nubuatan atau dengannya zahir berbagai mukjizat. Maka dari itu, mukjizat Al-Quran Syarif adalah lebih unggul dari mukjizat kitab-kitab lain. Mukjizat beliau pun adalah karena Al-Quran suci dan karena mengikuti hadrat Rasulullah SAW. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, kemudian di satu segi, yaitu ketinggian bahasa dan kefasihannya adalah sangat istimewa, dan ini telah disepakati oleh semua, hingga para musuh yang berjiwa adil pun harus menerimanya. Al-Quran Syarif mendakwakan, fa'tu bisuratim min mithlih. Namun hingga saat ini adalah tidak mungkin bagi siapapun untuk dapat memberi semisalnya. Ini adalah pendakwaan Al-Quran untuk memperlihatkan surah semisalnya. Orang-orang Arab yang sangat fasih dan berbahasa tinggi dan tampil di pertemuan-pertemuan besar untuk memperdengarkan kasidah-kasidahnya, mereka pun tidak sanggup menghadapinya. Kemudian, ketinggian bahasa dan kefasihan Al-Quran suci tidaklah bermakna bahwa ikutilah hanya lafaz-lafaznya dan atau ikutilah hanya makna-maknanya, yakni hanya mengikuti kata-katanya tanpa mengikuti makna-maknanya. Tetapi sebagaimana halnya lafaz-lafaznya yang bernilai tinggi dan teruntai secara penuh mukjizat, demikian pula di dalamnya dijelaskan hakikat-hakikat dan ma'rifat. Bukanlah ruang lingkup manusia untuk dapat menjelaskan berbagai hakikat serta ma'rifat itu seraya memperhatikan tingkat ketinggian dan kefasihan bahasanya. Di satu tempat lain, beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Jadi pada
padanya dibacakan lembaran-lembaran yang di dalamnya terkandung hakikat-hakikat dan ma'rifat. Para ahli sastra memaklumi bahwa penulisan sastra yang menitik beratkan ajaran yang suci dan akhlak yang istimewa adalah sangat sulit. Maka dari itu, ajaran yang sedemikian memberi pengaruh yang menjauhkan segenap sifat-sifat rendah dan melahirkan keunggulan-keunggulan yang istimewa. Jika melihat keadaan bangsa Arab sebelumnya, hal ini tidaklah luput dari siapapun bahwa mereka dahulu hanyalah kumpulan aib-aib dan keburukan, dan keadaan mereka itu telah rusak sejak ratusan tahun. Meski demikian, betapa kuatnya keberkatan-keberkatan dan karunia beliau yang telah dapat mengubah sepenuhnya haluan seluruh negeri ini dalam kurun waktu 23 tahun. Ini adalah pengaruh dari ajarannya. Beliau alaihissalam bersabda, jika diperhatikan sebuah surah di dalam Al-Quran, seringkas apapun itu, maka dapat diketahui bahwa di dalamnya, selain adanya tingkat ketinggian bahasa dan kefasihan, Al-Quran pun penuh dengan segenap keistimewaan dan kesempurnaan ajarannya. Perhatikanlah saja surah Al-Ikhlas. Di sana telah dijelaskan seluruh tingkatan tauhid. Ini hanya satu surah yang ringkas, tetapi segenap pembahasan tauhid telah dijelaskan, dan di dalamnya telah ditolak setiap jenis syirik. Demikian pula, perhatikanlah surat Al-Fatihah. Betapa bermukjizatnya surah yang ringkas dan terdiri dari 7 ayat ini, namun di dalamnya terkandung isi, intisari, dan runtunan seluruh Al-Quran Syarif. Di dalamnya diajarkan sifat-sifat Allah Ta'ala, pentingnya doa, sarana pengabulannya, cara memanjatkan doa yang ampuh, dan petunjuk untuk terhindar dari jalan-jalan yang merugikan. Di dalamnya pun terdapat sanggahan terhadap seluruh agama yang batil di dunia. Di dalam surah Al-Fatihah yang ringkas ini, terkandung seluruh hal ini. Jika dilihat di banyak buku-buku agama lain, mereka menerangkan keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan agama lain, serta menghina ajaran-ajaran agama lain. Mereka yang melontarkan caci makian tersebut, di antara mereka tidak ada seorang penganut agama manapun yang dapat menyodorkan dan memperlihatkan suatu ajaran yang indah, yaitu jika seseorang ingin terhindar dari suatu keburukan, maka dirinya dapat mempersembahkan ajaran yang lebih baik. Dan kebanggaan ini tidak ada di agama manapun. Kebanggaan ini hanyalah milik Al-Quran Syarif, karena ia menolak agama-agama lain yang batil, dan ia menyingkapkan ajaran-ajaran mereka yang keliru. Dan Al-Quran pun mempersembahkan ajaran yang murni dan hakiki. Ini adalah suatu keindahan yang mana mereka yang menamakan dirinya sebagai ilmuwan masa kini pun tidak dapat menolaknya. Saya telah menyaksikan di banyak kesempatan ketika Al-Quran Syarif memperlihatkan kepada khalayak jalan keluar bagi suatu permasalahan, dan mereka pun menerimanya. Dalam menjelaskan keistimewaan Al-Quran Karim, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang dapat difahami dengan mudah. Beliau bersabda, beberapa orang yang dangkal mengatakan bahwa mereka tidak dapat memahami Al-Quran suci sehingga hendaknya jangan menaruh perhatian kepadanya, dan ini sangat sulit. Ini adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka beralasan bahwa ini sangat sulit. Ya, mereka tidak memahaminya dan tidak perlu lagi merenunginya bagi mereka, dan cukuplah hanya dengan membacanya. Beliau alaihissalam bersabda, Al-Quran suci menjelaskan perkara-perkara keyakinan dengan kefasihan sedemikian rupa yang tiada bandingnya, dan dalil-dalilnya membekas hingga ke dalam hati. Berkenaan dengan perkara keyakinan ini, hal ini telah dijelaskan Al-Quran dengan sangat jelas. Beliau bersabda, Al-Quran ini sedemikian jelas dan fasih hingga dapat menjangkau bahkan orang-orang Arab perdalaman yang tidak dapat membaca sekalipun. Maka kemudian mengapa mereka tidak dapat memahaminya? Orang-orang yang buta huruf itu yang tinggal di pedalaman sangat terbelakang dan bahkan lebih rendah dari manusia. Jika mereka sekalipun dapat sampai pada wujud insan yang bertuhan, jika mereka telah memahaminya, maka mengapa kalian yang sebagian besar adalah terpelajar tidak dapat memahaminya? Beliau alaihissalam bersabda, pemahaman logis yang sederhana dan sejati adalah yang terdapat di dalam Al-Quran Syarif. Tidak ada kerumitan di dalamnya. Ini adalah jalan lurus yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Hendaknya manusia menelaah Al-Quran suci dengan perenungan. Perhatikanlah setiap perintah dan larangannya. Perhatikanlah hal-hal yang harus disampaikan atau diamalkan. Lihatlah secara utuh apa yang termasuk larangan. Amalkanlah semua itu, dan seorang akan meraih keridaan Tuhanmu dengan ini.
Hal ini, yakni perintah-perintah yang tampak oleh kalian dan harus diamalkan, adalah jalan yang sangat sederhana. Maka dari itu, amalkanlah. Terhadap hal-hal yang dilarang, berhentilah darinya. Dengan inilah Tuhan akan ridho. Adapun hal-hal mantik dan istilah-istilah yang telah dibuat oleh para sufi, kebanyakan hal itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang, karena di dalamnya terdapat kepelikan-kepelikan dan kesulitan-kesulitan. Janganlah berjalan di belakang ahli mantik dan para sufi yang mana mereka telah mengadakan istilah-istilah baru dan menyodorkan Al-Quran suci dalam corak warna yang sulit, sehingga orang-orang pun menjadi terjerumus dan tidak memahami apapun. Alhasil, jika orang-orang di dunia ini mengalami kesulitan, maka ini adalah sebab para ahli mantik, sufi, atau mereka yang mengaku dirinya sebagai ulama. Beliau alaihissalam bersabda, ada seorang suci di mana saya berprasangka baik bahwa ia menulis dengan niat baik, meskipun tampaknya ucapannya tidak benar. Ia menulis, Syekh Abdul Qadir Jailani tidaklah sempurna, karena dia tidak nuzul secara sempurna, hanya su'ud, yakni ia sebatas tengah naik ke atas, namun tidak ada suatu ilham dari Allah Ta'ala, dan hanya doa-doanya saja yang dikabulkan. Namun karena inilah ia memiliki banyak karomah. Jika beliau secara sempurna meraih nuzul, maka tidak akan muncul karomah-karomahnya. Ini yang telah dikatakannya. Beliau alaihissalam bersabda, di dalam ucapan ini tampak banyak pertentangan Quraniyah. Ini adalah suatu ucapan yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pada hakikatnya, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah termasuk di antara hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Jika ada yang berkeberatan dengannya terkait mukjizat-mukjizatnya, maka keberatannya ini pun akan menimpa seluruh nabi. Namun hal ini pun harus diingat bahwa mengenai beliau, ada sebagian orang dan juga para pengikut beliau yang bersikap berlebihan mengenai karomah-karomah beliau. Dan mereka melebih-lebihkannya. Hal-hal demikian pada mereka ini adalah salah. Memang benar bahwa mukjizat itu ada, yaitu karomah-karomah yang mungkin dan ada di bawah hukum alam dan syariat. Mukjizat ini pun dialami para nabi dan juga mereka, para wujud suci. Beliau alaihissalam bersabda, ini adalah akibat dari mengikuti istilah-istilah keliru dari para sufi, yang mana hal itu tidak diterima oleh Al-Quran dan hadis. Kedua kelompok itu, baik mereka yang sama sekali tidak meyakini dan mereka yang meyakininya, mereka melakukannya dengan sangat berlebihan dan telah melampaui batas. Jadi mereka yang tidak meyakini, hal ini adalah karena para sufi, dan mereka yang meyakini, mereka pun adalah karena penafsiran orang-orang yang salah. Maka dari itu, hendaknya senantiasa merenungi hal ini dan pertimbangkanlah secara seimbang antara segi hukum syariat dan hukum alam, serta mukjizat-mukjizat para nabi. Tidak ada yang sanggup melebihi para nabi dalam hal memperlihatkan mukjizat. Al-Quran Karim memperlihatkan wujud Tuhan yang hakiki. Mengenai ini beliau alaihissalam bersabda, puji syukur kepada Allah Ta'ala karena Al-Quran Syarif tidak memperlihatkan wujud Tuhan yang cacat dalam sifat-sifatnya, seperti tidak menguasai ruh-ruh, tidak kuasa atas segenap materi, tidak sanggup memberi keselamatan, atau tidak mengabulkan doa siapapun. Sebaliknya, menurut Al-Quran Suci adalah kita adalah hamba-hamba dari wujud Tuhan yang merupakan Sang Pencipta dan Penguasa kita, pemberi rezeki pada kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan pemilik hari pembalasan. Bagi segenap mukmin, ini adalah hal yang patut disyukuri, karena Dia telah mengaruniakan kita suatu kitab suci yang menzahirkan sifat-sifatnya yang benar. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Terkait hal-hal tentang ilmu, ma'rifat, serta keistimewaan dan kedudukan Al-Quran Karim dari sisi Hadrat Masih Maud alaihi salam, insya Allah akan juga dijelaskan di kesempatan selanjutnya. Saat ini saya mengakhirinya di sini. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik kepada kita untuk dapat memahami dan mengamalkan hal-hal ini dan menilawatkan serta memahami Al-Quran Syarif. Selanjutnya, karena saat ini saya pun akan menyampaikan tentang beberapa almarhum, terutama sosok syahid dari Bangladesh, di mana setelah ini saya pun akan mensalatkan jenazahnya. Berikut saya sampaikan rinciannya. Sebagaimana kita ketahui, di Bangladesh pada hari Jumat kemarin tengah diadakan jalsah, dan ketika jalsah berlangsung, para penentang dan grup radikal melakukan penyerangan. Polisi dan pemerintah setempat sebelumnya memberikan kepastian bahwa mereka akan menahannya dan tidak akan terjadi apa-apa.
Untuk itu silahkan lakukan jalsah. Namun tatkala mereka semua tiba, polisi pun hanya berdiri melihat segala peristiwa yang terjadi. Sehingga setelah beberapa jam berlalu, maka mereka mendapatkan perintah dari atasannya dan barulah mereka mengambil tindakan. Namun saat itu telah banyak peristiwa yang terjadi. Alhasil, dalam kekisruhan ini terdapat seorang pemuda kita yang berusia belia bernama Zahid Hasan Sahib yang disyahidkan. Beliau adalah putra Abu Bakar Siddiq Sahib Bangladesh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Amir Nasional Bangladesh, Abdul Awal Sahib, menulis, Zahid Hasan Sahib pada tanggal 3 Maret pada kesempatan jalsah yang diadakan di Ahmadnagar Distrik Panchgars telah disyahidkan karena serangan dari para penentang saat bertugas menjaga gerbang dan area jalsah pada usia 25 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum telah baiat pada tahun 2019. Pada 3 bulan setelahnya, beliau menyerahkan permohonan wasiatnya. Ia berasal dari keluarga golongan ahli hadis. Setelah menerima Ahmadiyah, Syahid almarhum mulai bertabligh ke orang tuanya hingga keduanya pun mendapat karunia untuk baiat di tahun 2020. Setelah baiat, Syahid almarhum secara rutin menulis surat kepada saya. Peristiwa baiatnya menjadi Ahmadi adalah sebagai berikut. Ada seorang teman sekelasnya bernama Muhammad Rafa'at Hasan saat studi di Panrah University of Science di kota Bograh. Keduanya mengambil program BSc di Fakultas Sains dan Teknologi. Sahabatnya yang Ahmadi itu menabligi beliau dan setelah ditabligi selama 2 tahun, tatkala kebenaran Ahmadiyah zahir dalam diri beliau, pada akhirnya beliau pun baiat. Amir Sahib menuturkan, semenjak pembukaan jalsah salanah, dari keempat penjuru orang-orang mullah beserta para pengikutnya mulai menyerang dinding dan pintu bagian timur jalsahgah dengan persenjataan mereka. Selain melempari dengan batu, mereka pun menyerang dengan senjata daerah mereka, dengan kampak, dengan senjata api, dan lainnya. Dan mereka terus membakar apapun yang dapat mereka bakar. Para khudam terus menjalankan tugas mereka dengan penuh keberanian. Secara umum, para khudam tidak dapat keluar kecuali mereka yang ditugaskan. Semua khudam saat itu berada di dalam, dan mereka terus menjaga dari dalam. Diterangkan bahwa pada waktu 2 jam kurang 15 menit setelah dimulainya jalsah, ketika mereka yang menyerang telah berhasil merusak satu bagian dinding, maka para khudam diperintahkan untuk sedapat mungkin menjaga dinding dan jalsahgah tanpa ragu sedikit pun. Pada saat itu, di pintu nomor 1, Zahid Hasan Syahid bersama sahabat-sahabatnya yang ditugaskan di sana dengan sangat cepat dan penuh keberanian keluar dari pintu dan bergerak menuju dinding jalsahgah untuk menghalau para penyerang. Di saat itulah terjadi peristiwa di mana saat mereka berhadapan, beliau pun terpisah dari sahabat-sahabatnya sehingga para penyerang pun menyerang beliau yang sendiri. Beliau diserang dengan kampak atau suatu senjata tajam dari belakang. Mereka menyerang kepala belakang beliau dengan kapak dan beliau diseret agak jauh. Mereka membuktikan kepuasan mereka dengan menyerang wajah dan bagian tubuh lainnya dengan sangat kejam dan brutal. Almarhum Syahid Zahid Hasan dibunuh dengan sangat kejam sehingga memerlukan waktu 2 jam untuk mengenali beliau. Inilah kondisi umat Islam sekarang. Mereka melakukan kekejaman dan kebrutalan yang ekstrim atas nama Allah dan Rasul-Nya. Hadrat Rasulullah SAW telah melarang memutilasi jenazah musuh yang merupakan orang-orang kafir pada peperangan. Akan tetapi, orang-orang ini memperlakukan mereka yang menyebut nama Allah dan Rasul-Nya dengan cara demikian. Allah Ta'ala sendiri yang akan mencengkeram mereka dan membinasakan mereka. Diceritakan bahwa kartu panitia beliau juga dilepaskan dari dada beliau oleh para pembunuh. Akan tetapi karena beliau mengenakan pakaian dinas khudam, maka ada yang dikenali. Ketika jenazah beliau ditemukan, setelah salat tahajud dan subuh, dilaksanakan salat jenazah untuk beliau. Ribuan Ahmadi yang datang dari seluruh negeri untuk menghadiri jalsah ikut serta di dalamnya. Pada saat salat jenazah, semua hadirin berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Suasana di sana begitu diliputi kedukaan. Semua orang menangis di hadapan Allah Ta'ala karena merupakan aturan sehingga dilakukan autopsi pada jenazah beliau. Sore harinya jenazah almarhum dikirim ke desa asalnya dengan menggunakan ambulans, di mana beliau dimakamkan pada pukul 10 malam. Teman dekat almarhum syahid, Raf'at Hasan Sahib menuturkan, saya berteman dengan almarhum semasa menempuh pendidikan di universitas. Beliau secara fitrat adalah seorang yang sangat baik, namun ketertarikan pada ibadah sangatlah kurang. Akan tetapi setelah menerima Ahmadiyah, beliau berubah drastis dan biasa melaksanakan salat berjamaah. Beliau seorang pemuda yang sangat rendah hati dan berhati lembut. Setelah 5 tahun, saya tidak pernah mendengar beliau berbicara dengan nada tinggi kepada seseorang. Kebaikan fitrat almarhum juga dapat diketahui dari hal ini bahwa hanya beberapa bulan setelah baiat, beliau mendapatkan karunia untuk berwasiat. Kemudian beliau menuturkan, yang tercinta Zahid Hasan Syahid adalah seorang anggota Khudamul Ahmadiyah yang sangat aktif. Ketika disyahidkan, almarhum berkhidmat sebagai Mu'tamad Khudamul Ahmadiyah wilayah Dhaka dan Barisal, juga sebagai Zaim Halka Motijil. Kaid dan muhtamim di majelis lokal tersebut adalah Janab Zuhurul Islam Sahib. Menuturkan, beliau sangat teratur dalam tugas-tugas di majelis dan sangat taat kepada para seniornya. Beliau mengerjakan tugas dan pengkhidmatan yang diberikan dengan senang hati. Beliau selalu mendahului mengucapkan salam dan senantiasa tersenyum. 1 tahun lalu, setelah menyelesaikan BSc, beliau mulai bekerja di suatu perusahaan. Dan jika beliau pergi ke suatu daerah yang jauh dari Dhaka untuk urusan pekerjaan, sesuai dengan kesempatan, beliau biasa berkunjung ke majelis terdekat. Pada foto profil akun Facebooknya, beliau menuliskan terjemah dari ayat ini, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu." Seorang mubaligh, Syarif Ahmad Sahib menuturkan, saya sedang bertugas di jemaat Tibariyah ketika almarhum syahid datang bersama Rifat Hussein Sahib sebagai teman yang sedang ditablighi. Almarhum menyatakan keinginannya untuk baiat. Saya mengatakan kepada beliau supaya meluangkan lebih banyak waktu dan melakukan penelitian secara menyeluruh. Beliau mengatakan, meskipun saya telah mengakui kebenaran jemaat ini, namun sesuai dengan nasihat Anda, saya akan baiat nanti. Lalu pada kesempatan selanjutnya, beliau baiat. Pak Mubalik menuturkan, setelah baiat, beliau mulai berusaha sepenuhnya untuk memahami Ahmadiyah dan nizam khilafat. Beliau mendapatkan pengetahuan yang mendalam. Beliau juga terus-menerus menulis surat kepada saya, yakni Huzur, sebagaimana telah saya sampaikan. Surat terakhir yang beliau tulis, itu beliau tulis dalam perjalanan menuju Jalsah. Beliau menulis, kami sedang berangkat ke Jalsah dengan kereta dan rencana musuh sangat berbahaya. Di beberapa tempat mereka juga melakukan pembakaran, namun insya Allah kami akan mengadakan Jalsah. Dan beliau mengungkapkan keimanannya. Kemudian beliau menyampaikan, semoga keluarga saya dan Ahmadi dan orang-orang di kampung saya semuanya menjadi Ahmadi. Semoga seluruh kampung menjadi Ahmadi. Ini adalah surat terakhir yang beliau tulis. Seorang khadim menuturkan, almarhum syahid adalah seorang karyawan yang rendah hati. Apabila seseorang memberikan beliau tugas, beliau tidak pernah menolak. Terkadang saya bercanda kepada beliau, Zahid, kalau kita terus bekerja sebanyak ini, kita akan habis. Mendengar ini, beliau tersenyum. Syahid adalah seorang musi. Saya bertanya kepada beliau, apa sebabnya beliau begitu cepat mengikuti gerakan al-wasiat? Almarhum menjawab, Imam Mahdi adalah benar. Apapun yang beliau katakan pasti benar. Masih Maud salam menginstruksikan untuk berwasiat. Oleh sebab itulah, saya berwasiat. Mendengar perkataan beliau ini, saya merasa heran betapa beliau memiliki keimanan yang dalam kepada Hazrat Masih Maud salam. Ketika suatu kali almarhum syahid ditanya mengenai alasan mendasar menerima Ahmadiyah, maka beliau berkata, sampai hari ini tidak ada orang yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi atau Masih dan Nabi yang sukses, dan tidak ada juga suatu jemaat yang demikian. Hanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam lah satu-satunya. Jika beliau tidak benar, maka nasib beliau juga akan seperti para pendakwa palsu.
Kedua orang tua syahid masih hidup. Dengan karunia Allah Ta'ala, keduanya adalah Ahmadi. Sebagaimana telah disampaikan, almarhum syahid adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga dan belum menikah. Beliau memiliki dua saudara perempuan dan keduanya sudah menikah, namun keduanya gair Ahmadi dan sedang ditablighi. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kedua orang tua beliau. Beliau anak laki-laki satu-satunya. Sebagaimana telah saya sampaikan, ini adalah kedukaan yang besar. Dengan karunia Allah Ta'ala, mereka mendapatkan taufik untuk dapat menerimanya dengan sabar. Semoga Allah Ta'ala juga meninggikan derajat almarhum syahid. Bagaimanapun, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, seorang yang syahid telah meraih kehidupan yang abadi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memperlakukannya secara istimewa dan segera menyediakan sarana untuk menangkap orang-orang yang zalim tersebut. Musuh beranggapan dengan menimpakan musibah dan melakukan tindakan kekerasan kepada para anggota jemaat akan dapat menyurutkan semangat mereka. Namun yang terjadi justru benar-benar kebalikannya. Ada beberapa surat yang datang kepada saya dari Bangladesh. Beberapa pemuda menulis bahwa jika diperlukan lebih banyak lagi pensyahidan, doakanlah, semoga kami termasuk di dalamnya. Alhasil, apa yang bisa dirusak oleh para musuh yang keji ini dari orang-orang semacam itu? Bagaimanapun, kita hendaknya berdoa. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari kejahatan mereka dan menurunkan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita. Di masa sekarang ini, berilah banyak penekanan pada doa-doa. Jenazah yang kedua yang ingin saya sampaikan, riwayatnya adalah Kamal Bada Sahib dari Aljazair yang wafat pada 2 Februari di usia 57 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketua jemaat Abdul Alim Sahib menulis bahwa almarhum adalah seorang mukmin sejati dan Ahmadi yang mukhlis. Beliau selalu membuka rumahnya untuk pertemuan-pertemuan jemaat, salat dan kegiatan-kegiatan pertabligan. Semua Ahmadi memberikan kesaksian mengenai keteguhan iman, keramahan terhadap tamu, dan kedermawanan beliau. Di antara mereka yang ditinggalkan, selain istri, almarhum meninggalkan 2 orang anak, yang di antaranya 2 orang putra bukan Ahmadi dan 1 putri Ahmadi. Istri beliau yang terhormat Karimah Sahibah mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sadar lajnah. Hasan Zamuli Sahib dari Aljazair menulis bahwa Kamal Bada Sahib adalah seorang Ahmadi yang mukhlis dan banyak melakukan pengkhidmatan. Meskipun berbagai kesulitan ditimpakan kepada beliau oleh para tetangga, tetapi beliau tetap membuka rumahnya untuk salat. Terkadang, beliau sendiri memasak makanan untuk tamu-tamu yang datang untuk salat Jumat. Beliau biasa ikut serta dalam berbagai program pengkhidmatan kemanusiaan dan dalam program donor darah. Di rumah almarhum biasa dilaksanakan berbagai pertemuan dan juga salat Id. Almarhum juga termasuk dalam delegasi jemaat yang menemui pemerintah. Almarhum biasa mengatakan bahwa kita menulis sejarah jemaat karena kesulitan-kesulitan yang terjadi di Aljazair akhir-akhir ini. Dan sekarang almarhum sendiri menjadi bagian dari sejarah tersebut. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah selanjutnya adalah Dr. Syamim Malik Sahibah, istri dari yang terhormat Maksud Ahmad Malik Sahib yang syahid pada peristiwa di Darul Zikr pada 2010. Tidak berapa lama setelah syahidnya suami beliau pindah ke Kanada dan wafat di sana. Almarhum menempuh pendidikan hingga PhD. Beliau mengajar sebagai profesor di universitas. Beliau dipromosikan menjadi kepala departemen. Namun bersamaan dengan itu, beliau menjalankan tanggung jawabnya untuk mengurus rumah tangga dan anak dengan cara yang terbaik. Beliau dengan murah hati menjamu setiap orang dari berbagai kalangan tanpa membeda-bedakan. Beliau adalah seorang wanita yang memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang. Beliau selalu melakukan dakwah ilallah kepada orang-orang gair Ahmadi dan kerabat-kerabat non-Ahmadi. Beliau rajin menelaah buku-buku Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau menulis sebuah tesis mengenai ini di Punjab University selama masa hidupnya. Beliau sangat menyukai belajar. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang. Beliau disiplin dalam puasa, salat, dan tilawat Al-Quran. Beliau dawam melaksanakan tahajud. Beliau seorang wanita yang disiplin dalam menjalankan syiar-syiar Islam dan berpardah. Beliau seorang yang mukhlis dan setia. Beliau memiliki jalinan kecintaan yang istimewa kepada khilafat. Almarhum Mah juga seorang musi'ah. Di antara yang ditinggalkan antara lain 1 orang putra dan 4 orang putri. Beliau
adalah saudara perempuan dari Malik Tahir Ahmad Sahib, Amir Jemaat Lahore. Semoga Allah telah menganugerahkan magfirah dan rahmat kepada almarhum. Semoga anak-anak beliau juga senantiasa menjalin ikatan dengan khilafat dan jemaat. Jenazah yang selanjutnya adalah Ananda Farhad Ahmad, yang merupakan putra dari Irsyad Ahmad Amini Sahib dari Jerman. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 26 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sedang menempuh pendidikan di Universitas Frankfurt. Beliau tergabung dalam gerakan Beberkat Waqf Now. Sebelum wafat, beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Majlis Khudamul Ahmadiyah, baik di tingkat lokal maupun wilayah. Almarhum adalah seorang pemuda dengan pribadi yang menyenangkan, taat dan pandai bergaul. Beliau selalu siap untuk tugas-tugas jemaat dan badan-badan. Suatu hari sebelum kewafatannya, almarhum berkhidmat di suatu program jemaat sepanjang hari dan kemudian juga hingga larut malam. Keesokan harinya, setelah melaksanakan salat subuh di masjid, beliau ikut serta dalam sebuah rapat Khudamul Ahmadiyah, dan setelah selesai rapat, beliau pulang ke rumahnya. Ketika beliau sampai ke dekat mobilnya, kesehatan beliau mulai memburuk. Pak Mubalik melihatnya dari jendela rumah misi. Beliau menolong almarhum. Ketika itu, beliau memang sudah duduk di mobilnya, namun kondisi beliau semakin memburuk. Para dokter menyampaikan bahwa ketika itu terjadi serangan jantung yang parah. 3-4 menit kemudian ambulans datang dan mereka mulai melakukan tindakan medis. Mereka berusaha kurang lebih 45 menit, namun takdir Allah Ta'ala berkata lain dan beliau berjumpa dengan sang khaliknya yang hakiki. Ananda Farhad adalah anak semata wayang kedua orang tuanya. Semoga Allah telah menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada kedua orang tuanya dan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau serta meninggikan derajatnya. Jenazah selanjutnya adalah Chaudhry Jawid Alhamd Bismil Sahib yang akhir-akhir ini tinggal di Kanada. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 72 tahun. Beliau sudah cukup lama sakit. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai manajer di lahan-lahan milik Tahrir Jadid dalam waktu yang lama, kurang lebih 20-25 tahun. Kemudian beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat di Khudamul Ahmadiyah dan pengkhidmatan jemaat lainnya. Beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Amir Distrik Umarkot. Di antara yang tinggalkan antara lain istri beliau, 4 putra dan 2 putri. Putra beliau, Tahir Ahmad Sahib menuturkan, ayah saya memiliki banyak keistimewaan. Beliau adalah seorang pengkhidmat agama, sosok yang mendalam, yang bermanfaat bagi orang lain, memiliki kecintaan yang mendalam kepada khilafat, dan senantiasa berusaha untuk menegakkan suatu hubungan yang istimewa dengan khilafat. Beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin. Beliau adalah seorang tuan tanah. Setiap kali beliau pergi dari sini ke Sind, beliau biasa membawa hadiah, pakaian dan sebagainya untuk para pekerja beliau dan menghadiri pernikahan mereka. Beliau sangat ramah terhadap tamu. Setiap hari tamu berdatangan ke rumah kami dan beliau dengan penuh kesederhanaan menjamu mereka. Allah Ta'ala juga menjadikan beliau seorang yang pemberani. Beliau selalu menunjukkan gairat kejemaatan ketika berhadapan dengan para penentang. Beliau mengikuti banyak perkara hukum berkaitan dengan jemaat di pengadilan dengan gagah berani. Oleh karenanya, para penentang 2 kali menyerang beliau. Namun saat itu Allah Ta'ala menyelamatkan beliau. Beliau bekerja keras tanpa lelah dan senantiasa menghargai uang jemaat. Beliau sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Beliau seorang yang sederhana dan keistimewaan beliau yang terbesar adalah bahwa sakit beliau yang terakhir berlangsung lama. Beliau menjalani itu dengan kesabaran dan ridho dengan kehendak Allah Ta'ala. Satu hari sebelum kewafatan, dokter yang merawat beliau mengatakan bahwa saya tidak melihat seseorang yang sedemikian sabar dalam hidup saya. Beliau tidak pernah mengeluh. Ketika diberitahukan kepada beliau bahwa dokter mengatakan tidak bisa disembuhkan, sedikit banyak beliau dalam kondisi sabar. Beliau tidak berbicara, namun mendengar. Maka dengan sangat tenang, beliau mendengarkan dan menerima hal tersebut. Putra beliau menuturkan bahwa beliau sangat senang melakukan tahajud dan bertasbih, dan senantiasa terlebih dahulu berdoa untuk Khalifah Waqf. Beliau juga menasihatkan kami untuk berdoa. Beliau cerdas dan memiliki firasat yang tajam. Beliau seseorang yang senantiasa bersyukur. Beliau menjalani masa-masa sulit sekalipun dengan tersenyum. Beliau memiliki hati yang bersih. Kemudian putra beliau menuturkan, beliau adalah guru terbaik bagi kami. Beliau seorang ayah yang penyayang.
dan memenuhi semua keinginan serta pemberi saran yang terbaik. Beliau memiliki kepribadian yang kuat. Dengan karunia Allah Ta'ala, anak-anak beliau juga memiliki ikatan yang baik dengan jemaat, dan saya pun memiliki jalinan yang telah berlangsung lama dengan beliau. Keistimewaan-keistimewaan yang disampaikan oleh putra-putra beliau dan yang ditulis oleh orang-orang mengenai diri beliau الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر